Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan ini kita akan praktik membuat logo sederhana menggunakan Canva. Fokus utama kita adalah memahami proses dasar dalam mendesain logo. Pertama kita pilih Create Design. Kemudian ketik di sini logo. Kita pilih yang ini ya. 500 kali 500 pixel. Kenapa di sini yang dipilih adalah ukuran logo? Karena logo biasanya berbentuk persegi. Selain itu juga formatnya ini sederhana dan fleksibel. Ini adalah area kosong. Sebelum membuat logo, kita harus menentukan konsep terlebih dahulu. Logo bukan sekadar gambar, tetapi identitas visual. Karena contoh kita adalah kedai kopi, maka kita ingin logo yang sederhana, hangat, dan mudah dikenali. Coba ke bagian elemen, diklik, coba dicari circle. Pilih ini, sudah ada di posisi tengah ya. Kenapa mulai dari shape sederhana? Karena logo yang sederhana itu lebih efektif. Kita mulai dari bentuk dasar terlebih dahulu. Dalam desain logo, bentuk sederhana biasanya lebih mudah diingat dibanding bentuk yang terlalu kompleks atau yang rumit. Kita coba kembali ke elemen, kemudian tekan coffee. Coba diklik ya. Ini terlalu besar bandingkan lingkaran di belakangnya ya. Besar, diklik, kemudian position, pilih center middle. Nah, center middle ya, dari tengah. Ini juga center middle. Oke. Nah, jadi enggak bisa dibesarin lagi supaya seperti nyatu gitu dengan bentuk lingkaran di belakangnya. Center middle. Jadi di sini kita sudah menambahkan simbol visual yang relevan dengan identitas brand. Karena ini kedai kopi, kita gunakan icon kopi yang sederhana supaya mudah dikenali. Dan selanjutnya kita tambahkan teks ya. Kita klik teks, heading. Nah, kita ketik contoh kopi kita. Geser ke bawah. Supaya lebih jelas kelihatannya kita ganti fontnya. Nah, misalnya ini kita nama brand itu harus jelas karena keterbacaan itu lebih penting. Nah, dalam logo, teks ini harus mudah dibaca karena menjadi bagian penting dari identitas visual. Nah, ini kan ya jelas ini sudah bisa dibaca ya, kopi kita. Atau yang sejenis dengan Helvetica ini bisa teman-teman pakai Montserrat. Ya, kemudian bisa juga pakai Poppins atau Open Sans. Nah, bisa rubah ini menjadi bold atau tebal. Nah, caranya tinggal diklik aja bold. Jadi font sederhana ini lebih aman. Jangan gunakan font terlalu dekoratif. Ini saya memilih font yang sederhana dan modern supaya logo tetap mudah dibaca. Dalam desain logo, keterbacaan lebih penting, saya ulangi lagi, daripada penggunaan font yang terlalu unik. Malah nanti takutnya susah dibaca. Selanjutnya kita atur warna lingkaran tadi yang circle, kita coba klik color. Bisa menggunakan color picker yang ini untuk memilih warna. Misalnya saya mau pilih warna coklat. Kemudian
icon kopinya saya coba ganti jadi warna hitam. Kemudian teks ini bisa disamakan dengan icon atau disamakan dengan warna lingkaran. Nah, bisa pakai ini. Kayak sama. Nah, ini diarahkan ke sini. Color pickernya diarahkan ke lingkaran supaya warnanya dia sama. Nah, bisa seperti ini. Saya pilih warna hitam aja. Dalam desain logo biasanya digunakan satu atau dua warna utama supaya logo lebih mudah diingat dan terlihat profesional. Kita coba rapikan layoutnya. Bisa di blok, kemudian kita coba grup. Nah, ini ya. Kita coba grup. Nah, jadi coba diatur posisinya, middle. Nah, nih. Kita sudah mengatur alignment dan spacing karena dua hal ini sangat penting supaya logo itu terlihat seimbang dan profesional. Nah, di sini kan terlihat seimbang, pas di tengah. Jika sudah, kita coba cek kualitas logo. Nah, kita coba zoom out. Apakah logo masih jelas atau tidak? Jika di zoom out, logo yang baik harus tetap terlihat jelas walaupun ukurannya kecil. Nah, karena logo akan digunakan di berbagai media, misalnya di media sosial, di kemasan, kemasan produk, atau di kartu nama. Saya coba zoom in lagi. Nah, saya rasa copy kitanya, ini ungroup ya, bisa di ungroup. Copy kita bisa dibesarin, ditarik aja. Kalau masih dianggap kurang seimbang dengan logonya, misalnya kelihatan lebih kecil, tulisannya bisa dibesarin supaya seimbang dengan logo. Nah, ini kalau kayak gini tinggal ditarik aja ya. Nah, kemudian di tengah atau mau menekan lagi sedikit, nah, bisa. Kemudian di grup, di blok ya. Kemudian di grup, kemudian pilih position. Nah, ini sudah di center, middle. Nah, oke. Kemudian finalisasi yang dilakukan adalah pertama periksa warnanya, posisinya, ukurannya. Jangan ubah terlalu banyak lagi. Jangan sampai over design. Jadi finalisasi ini adalah tahap di mana sebelum selesai kita cek kembali apakah desain sudah terlihat sederhana, jelas, dan nyaman dilihat. Kalau sudah dirasa fix, nah berarti yang dilakukan selanjutnya adalah export, klik share, kemudian download. Jadi tinggal download aja ya. Oke, lagi downloading. Nah, berhasil ya. Kita klik ya hasil downloadnya. Oke, sudah jadi ya logonya. Copy kita. Untuk tugas pertemuan ini, silahkan membuat logo sederhana dengan tema bebas. Fokus utama bukan pada kerumitan desain, tetapi pada kejelasan konsep dan kesederhanaan logo. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.